persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, segala pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa berjumpa lagi di Menara Doa Online kita, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya percaya saat ini Tuhan memberikan kesehatan yang begitu prima bagi Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa mengikuti ibadah ini dengan kusuk, kita bisa menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di ruangan HS, puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi. Kita akan menyembah Tuhan di tempat ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan tertanam di dalam hati dan pikiran kita dan kita melakukannya dengan penuh sukacita oleh kuasa Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan awali ibadah Menara Doa Online kita ini dengan berdoa. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur kepada Engkau buat setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Karena oleh kasih-Mu kami bisa berada di tempat ini. Kami bisa berada di layar media saat ini untuk mendengarkan, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus melingkupi kami. Segala yang bukan daripada Engkau ya Bapa, saat ini kami percaya Dia akan pergi dan meninggalkan kami. Karena kami tahu apabila ada roh Allah yang memenuhi kami, segala yang bukan dari Allah tidak akan bertahan di dalam hidup kami. Dan segala berkat yang melimpah kami percaya sudah kami terima pada saat Roh-Mu memenuhi kami. Dan kami akan menyembah Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Engkau akan bertahta ya Tuhan Yesus di setiap pujian kami. Terima kasih Allah kami, Engkau baik. Di dalam hadirat-Mu kami pasti sembuh. Dan kami akan menyembah Engkau di dalam ketaatan untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Allah kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami akan menyembah Engkau Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik ya Bapa. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak doa. Mari sembah Dia. Mulia, mulia bagi anak doa, sebab Engkau mulia dan layak dipuji dan
duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari lebih dalam lagi. Kita masuk dalam hadirat, kita sembah Dia, katakan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mari sembah Dia, katakan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari semuanya kita naikkan doa kita. Oh, Irana Malawaya Santo, Engkau baik ya Allah kami. Kami saja Engkau mulia, kami tinggikan, kami hadir di sini untuk menyembah Engkau Yesus. Mari Allah kami, lebih lagi Engkau bertahta ya Bapa. Di setiap pujian kami hanya ingin menyembah Engkau ya Bapa. Ini persembahan terbaik kami tinggikan, kami sembah. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Lebih dalam lagi kita sembah. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di. Sebab Engkau Yesus, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak
Mari sembah. Aku sembah oh Tuhan. Mari angkat suara kita sembah Tuhan kita. Aku sembah. Mari angkat suara sembah. Aku sembah. Aku sembah oh Tuhan. Lebih dalam lagi sama-sama dari awal kita nyanyi. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Mari sembah dari awal sama-sama nyanyikan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala. Mari semuanya angkat suara kita, katakan Kau kami sembah Yesus. Aku sembah, Kau kami sembah. Aku sembah, Aku sembah oh Tuhan. Kau kami sembah. Aku sembah, sembah Dia. Aku sembah oh aku sembah oh. Mari semuanya lebih dalam lagi kita sembah Dia. Aku sembah, Kau kami sembah. Aku sembah Yesus Tuhan kami. Aku sembah oh Tuhan. Kami menyembah Tuhan kami. Aku sembah, kami sembah. Aku sembah Tuhan. Aku sembah oh Tuhan. Mari semuanya lebih dahsyat lagi kita angkat suara kita, katakan aku sembah Yesus. Aku sembah Allah yang ajaib. Aku sembah oh Tuhan, oh Tuhan. Mari semuanya angkat suara kita sembah.
pengurapan-Mu buat setiap kami. Turunkan ya Tuhan pengurapan. Penuhi tiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Jamah dan lawat setiap kami Tuhan. Lembutkan setiap hati kami, sentuh hati kami. Pulihkan ya Tuhan. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Pulihkan hati setiap kami Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, anak-anak-Mu sedang mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa krisis, pergumulan dalam hidup mereka. Aku hamba-Mu Tuhan. Aku berdoa untuk mereka semua. Berikan kami iman untuk bisa percaya. Mujizat itu masih ada buat kami. Beri kami hati yang bisa percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang mau menolong kami. Hari ini Bapa, aku angkat tanganku Tuhan untuk setiap anak-anak yang sedang bergumul. Ya Tuhan, dengan keuangan mereka. Tuhan, Engkau Allah ya Tuhan. Biarlah Engkau beri ya Tuhan mujizat-Mu ya Tuhan. Jalan-jalan-Mu. Ajar kami bisa percaya Engkau Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit hari ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, mujizat kesembuhan terjadi di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa ya Tuhan. Tuhan anak-Mu ya Tuhan. Saya sedang mengalami ikatan kuasa gelap ya Tuhan. Aku berdoa biarlah kuasa-Mu melepaskan mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, yang mengalami stuck ya Tuhan dalam pelayanan mereka. Tuhan aku berdoa ada terobosan dalam pelayanan mereka. Percayakan ya Tuhan jiwa-jiwa ya Tuhan. Percayakan ya Tuhan, Kau bukakan ya Tuhan. Satu pewahyuan, pengertian buat tiap kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Saya berikan judul hari ini, bagaimana menumbuhkan pengharapan di masa krisis. Ya, seringkali pada waktu kita mengalami krisis dalam hidup kita, ya masa-masa sulit, ya sepertinya semuanya jadi gelap. Berapa kita ngalami gelap, kita tidak tahu apa yang dibuat. Nah, Rasul Yakobus saudara ini memberikan nasihat kepada kita tentang pentingnya pengharapan. Ya, untuk kita bisa bertahan, ya, melewati dan bisa melewati masa-masa krisis dalam hidup kita. Nah, kita buka Alkitab kita dari Yakobus pasal 5 saudaraku, ya. Kita Yakobus pasal 5 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama Ibu Bapak 1, 2, 3. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Nah kata meneguhkan hatimu dalam terjemahan yang lain tuh dikatakan keep your hopes high. Jadi tetap nih punya pengharapan yang tinggi. Yang tinggi. Ya karena apa? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi semakin banyak kita belajar tentang pengharapan, ya, pengharapan kepada Yesus ya. Bukan kita berharap kepada diri sendiri, saudaraku, kepada manusia atau apapun, tapi berharap semakin kita bisa menyadari, saudaraku, betapa pentingnya pengharapan ini untuk apa, saudara? Pengharapan ini penting untuk apa? Kesehatan daripada kehidupan rohani kita. Katakan amin. Ya. Karena orang bisa punya pengharapan kepada Kristus, pasti orang itu punya apa? Punya iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, kita nggak mungkin bisa berharap, punya pengharapan kepada Tuhan Yesus kalau kita tidak memiliki iman. Nah otomatis saudaraku, kita bisa punya iman karena apa? Kita mengerti firman. Kita punya pengetahuan firman. Makanya Rasul Yakobus saudaraku, dia menjelaskan bahwa pengharapan itu
harus didasarkan, saudaraku, yaitu apa? Pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa ya memiliki pengharapan kepada Tuhan. Saudaraku, ya, kita nggak akan pernah bisa memiliki pengharapan pada Tuhan kalau kita tidak memiliki apa? Tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Kita nggak tahu apa yang Tuhan katakan tentang masalah kita ini, tentang hidup kita ini, rencana ya kita blank, gelap. Ya pasti kita nggak punya pengharapan, saudara. Ya, kita mudah sekali kalau kita nggak punya pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan. Kita mudah sekali menjadi orang yang kehilangan harapan dan cepat berputus asa. Katakan amin. Jadi pengharapan itu, saudaraku, ya kan, didasarkan pada apa? Pengetahuan dan pengertian akan firman Tuhan. Apa yang kita ketahui, ya, itulah yang memberikan kita kekuatan, ya kan, untuk bisa berharap. Katakan amin. Ketika saya ngalami masalah, ya pernah ngalami masa sulit, ya kan, dalam hidup saya tanya, saya doa sama Tuhan, Tuhan, ini masalah ini gimana? Lalu tiba-tiba tuh muncul satu pengertian firman. Ya saudaraku, barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Yang kedua itu kan Roma 10 ayat 11. Lalu ayat berikutnya ada kata-kata, saudara, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, karena saya dapat pengetahuan ini, pengertian ini secara pribadi, saya punya pengharapan. Tuhan pasti tolong. Dasarnya apa saya pengharap? Karena ada iman. Iman itu dari mana? Dari pengetahuan akan firman. Kalau kita nggak punya firman, nggak ada firman di sini, nggak ada firman sampai di sini, saudaraku, ya, kita nggak, pasti hidupnya gelap. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus berkata begini, ya kan saudaraku, akulah terang dunia. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ya mengikut aku, apa? Ia tidak akan berjalan dalam apa? Kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Apa artinya berjalan dalam kegelapan? Hidup dalam kebingungan. Kita bingung karena kita tidak tahu. Kalau kita tahu nggak bingung. Jadi hidup dalam kegelapan adalah hidup tanpa pengharapan. Kalau kita tidak tahu, pasti kita bingung. Kita khawatir, kita takut, kita putus asa akhirnya. Karena kita nggak tahu, nggak bisa selesaikan ini. Nggak bisa menyelesaikan masalah. Kita nggak tahu jalan keluarnya. Kedepannya kemana? Saudara, itu namanya hidup dalam kegelapan. Tetapi kalau kita ikut Tuhan, kita ngerti Tuhan. Kita punya Yesus. Kita punya Yesus adalah Allah firman yang menjadi manusia. Nah, kita sudah belajar bahwa, ya kan saudaraku, terang itu berasal dari mana? Dari api. Kalau tidak ada api, tidak ada terang. Dan kita sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah, Allah itu adalah api yang menghabiskan. Api yang menghabiskan. Roh Kudus adalah, itu seperti apa? Api. Firman Tuhan, Yeremia katakan itu adalah seperti api. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Sepanjang saudara punya Yesus, punya Roh Kudus, punya firman, saudara punya api, pasti saudara punya terang. Kalau punya terang artinya punya apa saudara? Punya pengharapan. Kenapa punya pengharapan? Karena punya pengertian, punya pengetahuan. Ini yang kita mau belajar. Saudaraku, ya kan? Makanya Mazmur 119 ayat 130 katakan, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ibrani 11 ayat 3 katakan apa?
Karena iman kita mengerti. Kenapa? Karena iman kita mengerti. Karena iman itu bisa timbul karena kita mendengar apa? Firman Tuhan. Saudara dengar firman sekarang, pengajaran firman sekarang. Seharusnya saudara, apa yang saudara dengar, kata-kata ini, saudara kata firman ini, masuk ke dalam hati. Ketika masuk ke dalam hati, itu memberikan apa? Pengertian. Lalu saudara jagain di dalam pikiran. Saudaraku, dalam bentuk pengharapan. Katakan amin. Ya kan? Ketompong pengharapan, baju sirah, iman. Jadi iman di hati, pengharapan di mana? Di pikiran. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Karena iman, kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi rupanya saudaraku, yang tidak kelihatan yaitu apa? Firman Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, jiwa kita, itu gak kelihatan. Itu bisa menciptakan sesuatu yang kelihatan. Katakan amin. Itu dengan iman. Nah oleh karena itu saudara, saya ingin bagikan hari ini tiga alasan. Ya kan, untuk berharap kepada Tuhan berdasarkan kitab Yakobus. Ya, kita belajar. Ya kan, yang pertama saya ingin ajak saudara bisa renungkan ini, pelajari ini ya. Pertama, kita mempunyai pengharapan karena kita mengerti bahwa penderitaan atau kesulitan kita ini hanya bersifat apa? Sementara, atau tidak akan bertahan selamanya. Ini kita punya pengharapan. Ya, pengharapan itu penting banget saudara untuk kesehatan rohani, mental. Kalau nggak ada pengharapan kita hidupnya stres, depresi terus. Saudara, kesehatan jasmani juga penting ya. Dokter jantung pernah ngomong gini, ya kan? Saya tuh pengharapan tuh obat yang lebih banyak saya berikan kepada orang ketimbang daripada yang lain. Jadi dokter kalau bisa kasih pengharapan kepada pasiennya, paling tidak 50% pekerjaannya udah selesai itu. Katanya 50%. 50%-nya lagi ya kan ditambah dengan obat, tindakan medis segala macam. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Bahkan lebih dari 50% pekerjaan udah selesai. Pengharapan. Makanya kenapa kok orang-orang sakit ya, orang-orang sakit, kenapa kok butuh untuk didoakan? Kalau dia bisa ada orang yang layani, didoakan, sampai dia dapatkan pengharapan. Ya kan? Kalau cuma sampai kepada percaya, tapi nggak bisa tumbuhkan pengharapan. Itu katanya seperti kita tuh ya, mantekin satu paku lagi di peti mati dia. Itu ada kata-katanya. Karena ada banyak orang, masa gitu aja kamu gak percaya sih? Percaya aja. Kita sering kali ngomong sebagai orang kayak Kristen seperti itu. Enggak gitu. Bagaimana caranya kata-kata kita bisa membangun satu pengharapan seseorang kepada Tuhan Yesus. Dan itu melalui proses apa saudara? Pengertian firman. Akhirnya firman itu membuat dia mengerti. Ya kan? Sehingga dia bisa berharap. Bahwa kenapa kita berharap? Saudaraku, karena ya kan masalah itu bersifat sementara. Katakan amin. Iya, sekalipun saudara ya kan beberapa di antara kita mengalami penderitaan atau kesulitan berupa masalah yang sifatnya kronis. Kayaknya ini seumur hidup nih. Ya kan, tetapi nggak akan selamanya. Yang percaya katakan amin. Nggak akan kita bawa masuk sampai kepada kekekalan di sorga. Saudara, apa yang menyebabkan Fanny Crosby, seorang yang sebenarnya lahir matanya tidak buta. Waktu dia masih kecil, katanya sakit demam ya. Lalu dibawa, diobatin, dokter menyebabkan obatnya menyebabkan kebutaan dia. Saudaraku, tetapi saudara ini kan masalah kronis dari
bisa lihat sampai gak bisa lihat. Itu kan masalah kronis sampai seumur hidup dia buta terus. Dari kecil sampai buta. Tetapi saudaraku yang Kristus, dia tidak menangisi, merenungkan. Tapi dia hidup membangkitkan pengharapan. Mungkin jutaan, mungkin miliaran orang ya. Lewat himne-himne yang dia ciptakan. Ada 8.000 lagu himne yang dia ciptakan loh. Salah satu yang terkenal adalah Ku Berbahagia. Ya, lagu ini gitu. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Jadi masalah itu sifatnya apalagi kita nggak kena buta kayak dia. Itu kan masalah kronis tuh sampai seumur hidup. Saudaraku, ini pengertian ini orang punya pengharapan, ya punya iman, ku yakin teguh Yesus abadi punyaanku. Dia yakin, dia tetap bahagia kok dengan hidupnya. Satu hari katanya ada wartawan yang nanya sama Fanny Crosby ini, saudaraku. Ya intinya pertanyaannya itu adalah menyesal nggak dia dengan mata buta ini. Pertanyaannya, kalau kamu dilahirkan lagi lah, ulanglah. Gak mungkin kita mati lahir lagi, enggak, bukan itu maksudnya. Kalau kamu ditarik balik hidup lahir, kamu pilih jadi orang yang bisa melihat atau tetap seperti ini. Saudara tahu jawabannya apa? Ya saya mau tetap seperti ini. Kenapa kok mau tetap seperti ini? Tetap buta. Karena biarlah aku tidak melihat siapapun di dunia ini. Tapi kelak ketika jantung saya berhenti berdetak, maka wajah pertama yang saya akan lihat adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya itu. Ini kan satu pengharapan, betul gak saudaraku? Karena dia tahu, tidak selamanya dia buta. Bahwa masalah kronis dia kebutaan itu tidak akan sampai kepada kekekalan dia akan buta. Itu saudaraku, apalagi kita. Ada lagu namanya, judul apa? Badai pasti berlalu. Pasti badai pasti berlalu. Sebesar itu masalah kita. Apalagi ini bukan masalah kronis ya. Ya kan saudaraku. Itu pasti berlalu. Saudara percaya katakan amin. Ini janji Tuhan buat setiap kita. Nah oleh karena itu, karena kita ngerti nih. Masalah hidup kita bersifat sementara. Semua penderitaan itu akan ada akhirnya. Kapan akhirnya? Wahyu 21 ayat 4 katakan. Ya ketika kita ada di sorga. Itu semua penderitaan itu berakhir. Yang percaya katakan amin. Dia katakan apa saudara? Ini firman Tuhan yang berkata. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata. Apa yang menyebabkan air mata? Ini bukan air mata sukacita nih. Air mata kesedihan. Mau bicara. Sedih karena ada kesulitan. Masa-masa kritis. Masa-masa kehilangan. Saudaraku. Dan maut tidak akan ada lagi. Maut bicara apa? Kematian. Saudara, yang paling ditakutkan oleh kita manusia adalah kematian, maut. Tapi nanti tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab apa? Segala sesuatu yang lama itu telah terlalu. Jadi kalau kita udah ngerti akan firman ini, ya kan saudaraku, bahwa masalah sifatnya sementara. Semua penderitaan akan ada sepanjang saudara sudah bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan Yesus secara pribadi. Tapi orang yang menolak Yesus, penderitaannya tuh kekal.
di api neraka. Itu poinnya ke sana. Ya, inilah dasar pengetahuan dan pengertian kita. Ya kan, kita mau menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena sifatnya sementara. Katakan amin saudara. Nah, saya mau kuatkan lagi begini saudara. Siapa yang pernah ngalamin masa pandemi COVID-19? Ada yang pernah ngalamin enggak di sini? Ya pasti kita ngalami. Betul? Saudara ngalami masa krisis pandemi COVID-19. Sekalipun berlangsung cukup lama. Tetapi toh akhirnya apa? Semua badai itu sudah berlalu. Bahkan beberapa di antara kita lupa kalau pernah ada COVID. Betul gak? Itulah. Katakan amin. Jadi kalau hari ini ke depan kita kena masalah, masa-masa krisis. Ini dasar untuk kita berharap. Bahwa badai pasti berlalu. Masalah pasti selesai. Amin saudaraku. Makanya si Paulus nasehatin kita. 2 Korintus 4 ayat 18. Apa saudara? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi fokus kita. Saya minta saudara, pengharapan kita kepada yang tidak kelihatan. Katakan amin. Berharap pada sana yang tidak kelihatan. Yang suatu yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan, firman Tuhan. Saudara Kristus. Karena yang kelihatan itu seperti apa saudara? Apa yang kelihatan? Apa yang bisa saudara lihat? Badannya siapa? Pak Sabta. Ini akan hilang. Ini kelihatan pasti lenyap. Apa saudara? Masuk kubur. Tapi jiwa Sabta yang tidak kelihatan itu kekal. Jiwa saudara yang tidak kelihatan, roh saudara yang kelihatan itu kekal. Amin saudara. Kita lihat bangku, kita lihat kursi, kita lihat semua bangunan. Kita lihat apapun yang bisa kita lihat. Itu akan apa? Membusuk, hancur, habis. Tetapi yang tidak kelihatan, yaitu apa? Tuhan, firman Tuhan, jiwa-jiwa itu kekal. Yang ngerti katakan amin. Ini penting. Ada banyak orang sibuk dengan memperhatikan yang kelihatan. Ya nggak apa-apa sih tampilannya oke. Tapi jangan kelamaan. Sampai begitu banyak uang dikeluarkan, waktu dikeluarkan hanya untuk yang kelihatan. Yang dilihat itu semuanya sementara. Habis. Tapi perhatikan yang tidak kelihatan. Siapa? Jiwa kita nih. Katakan amin. Ya saudaraku ya. Nah, jadi kalau kita ingin meningkatkan pengharapan kita. Maksudnya firman Tuhan mau katakan gini. Jangan ubah perspektif kita. Jangan berfokus kepada yang kelihatan. Sementara. Tetapi kita harus berfokus kepada yang kekal. Yang tidak kelihatan. Katakan amin. Ya. Baca lagi ayat ya saudara, satu lagi ya. Coba Roma 8 ayat 18 sampai 19. Ya, ini tulis kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku yakin ya, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada keyakinan iman, lalu ada kata-kata selanjutnya, ada kata-kata pengharapan. Saudaraku. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Katakan amin. Jadi kalau saudara mau ambil keputusan menderita dalam jangka pendek, saudara akan menikmati kenikmatan dalam jangka panjang. Tapi kalau saudara tidak mau belajar menderita dalam jangka pendek, saudara akan mengalami penderitaan dalam jangka panjang. Contoh aja kebiasaan apa saudara? Berpuasa. Siapa yang masih punya kebiasaan berpuasa bagi orang Kristen? Masih saudara? Kan ini kalau saudara latih, ya kan 21 hari gitu kan. Itu tuh menderita kan puasa kan lapar. Tapi manfaatnya saudara, ya kan secara rohani, roh doa saudara dahsyat. Jiwa saudara makin lebih tenang, lebih mudah masuk firman. Lebih tenang. Yang ketiga, tubuh itu saudaraku.
Ya kan gula darah lah, tensi, semua itu bisa apa? Bisa normal. Katakan amin. Ini yang hal-hal ada keputusan kita. Enggak lah, aku tahan dulu, menderita sebentar lah. Enggak mau beli ini, aku nabung dulu. Baru aku beli. Banyak orang sekarang nih karena yang penting nikmat dulu sekarang, nanti ke depan belum tahu kita gimana. Itu harus kita robah. Katakan amin saudara. Belajar. Ya. Ada penderitaan-penderitaan yang kita ambil keputusan. Itu penderitaan karena apa? Disiplin. Penderitaan karena disiplin itu akan menghasilkan saudara kemuliaan dan kebesaran. Kekayaan, kebesaran, kemuliaan. Katakan amin. Disiplin dengan rohani, jasmani, apapun, keuangan apapun. Ya, disiplin. Ya kan? Daripada penderitaan karena apa? Penyesalan. Menyesal pun menderita, betul gak saudara? Ya kenapa aku harus kayak ini? Esau, Yakub dia menderita. Saudara, untuk disiplin, dia tidak makan. Dia udah siapkan makanan untuk dia makan. Saudara, tetapi saudaraku Yesus, karena obsesi dia ingin sesuatu yang tidak kelihatan. Namanya apa? Hak kesulungan. Betul? Esau, saudaraku. Saudara, dia tidak pernah mau disiplinkan perutnya. Dia, yang penting sekarang aku sekarang butuhnya makan. Bentar lagi aku juga mati lah, buat apalah kesulungan yang gak kelihatan. Yang penting yang bisa dilihat dulu lah, yang kita mau ambil. Yang gak kelihatan belum tentu ada. Saya ngerti. Alkitab katakan kalau di perjanjian baru, dia menyesal sampai cucuran air mata. Nggak bisa, tetap ditolak. Jadi ada penderitaan, saudara, penderitaan karena disiplin. Yakub puasa, dia serahkan kacang merahnya, tapi dia dapat berkat rohani yang tidak kelihatan. Saudara lihat sini, ya kan keturunannya, saudaraku, ya kan akhir jadi raja-raja, imam-imam, imam, raja, nabi, bahkan Yesus Kristus dari Yakub. Betul saudara? Keturunan Esau. Saudaraku, ini yang saya inikan ya, penderitaan zaman. Terus perhatikan saudara, penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 19, sebab perhatikan sini, dengan sangat rindu seluruh makhluk, bayangan saudara, menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Rupanya sebuah makhluk, ini bicara apa saudara? Malaikat semua, nantikan. Kapan kita ini anak-anak Allah itu dinyatakan? Kapan maksudnya? Diangkat oleh Tuhan. Ini kedatangan Tuhan. Katakan amin. Diubahkan. Waktu saudara dan saya bertobat terima Yesus, roh kita sempurna. Kita sudah lahir baru. Katakan amin. Tapi jiwa kita masih berproses. Makanya kita perlu kepenuhan Roh Kudus. Kita butuh firman untuk sucikan karakter kita. Ya saudara, tapi pada waktu kita pakai tubuh-tubuh yang bisa merosot, bisa lemah dan lain sebagainya. Tapi pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, roh, jiwa, tubuh kita itu sempurna. Katakan amin. Karena kita pakai tubuh kamu, ini yang sedang dinantikan. Ini yang sedang diharapkan segala makhluk. Yang ngerti katakan amin. Ini pengharapan. Ayat 22 katakan ini. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Dan sama-sama merasa sakit maksudnya mengeluh, merintih sakit. Selama kita hidup di dunia ini, kita ngalami banyak pergumulan-pergumulan. Tapi kalau saudara punya pengertian, pengetahuan akan firman, janji Tuhan, saudara punya dasar untuk berharap. Katakan amin. Yang kedua saudara, ya kan, kita mempunyai pengharapan karena kita tahu. Maksudnya kita punya pengharapan karena kita tahu. Taunya apa saudara? Kemarahan tidak akan mengubah apapun, justru akan memperburuk situasi dan melukai diri kita. Saudara, ada banyak orang merespon masa-masa sulit dalam hidup mereka. Dengan apa? Marah. Kemarahan, Yakobus berkata apa? Tidak mengerjakan
kebenaran di hadapan Allah. Coba kita baca Yakobus 1 ayat 19 sampai ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk apa? Mendengar. Tetapi apa? Lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita ini kalau lagi sedang menghadapi masa sulit, di mana keadaannya apa yang kita inginkan, ya kan? Keadaan nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mengalami pergumulan, kita tuh gampang sekali tersulut. Jadi apa? Marah, tersinggung, kecewa. Saudaraku, mudah sekali. Nah, Rasul Yakobus, dia berkata begini, saudaraku. Ya, dia kasih nasihat. Ingat ini, camkan ini. Ya kan? Setiap orang hendaklah cepat apa? Mendengar. Supaya apa, saudara? Mendengar apa, saudara? Mendengar suara Tuhan, firman Tuhan. Supaya muncul iman. Kalau ada iman, pasti ada di mana ada pengharapan pasti ada kekuatan, ada sukacita, kemampuan untuk bertahan di masa-masa sulit. Bahkan kekuatan dan kuasa untuk melewati masa sulit itu. Yang ngerti katakan amin. Ayo cepat dengar. Supaya muncul pengharapan. Jangan cepat ngomong, orang belum selesai ngomong, kamu sudah potong dan kamu ngomong. Bahkan orang belum selesai, kamu sudah marah lagi. Nah, itu maksudnya. Tahu nggak? Kalau orang yang marah-marah, suka marah-marah, itu tidak akan mengerjakan kebenaran. Maksudnya apa sih arti amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah? Maksudnya gini, ya sulit buat kita. Kayaknya enggak mungkin. Ya kan, berharap lalu marah-marah pada saat yang sama. Katakan amin. Kalau kita udah marah-marah dan keadaan ini, bagaimana kita bisa berharap? Orang yang marah-marah, orang-orang yang mengeluh, orang yang sungut-sungut, yang ngomongnya negatif, ya itu orang yang gak berharap lah. Katakan amin. Orang yang berharap, orang yang bersemangat. Orang yang bisa bersyukur. Orang yang bisa berdoa. Itu tanda orang yang berharap. Katakan amin. Rasul Yakobus itu dia nasihati. Kamu tuh gak bisa. Dengar loh. Kamu marah, kamu sungguh-sungguh, kamu jengkel, kamu kepahitan, kamu dengki. Gak akan mengubah, gak bisa selesaikan masalah kamu. Malah makin melukai dirimu sendiri. Ya, saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Jadi penting sini. Maka dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat 9, lanjutnya lagi saudara kita akan baca. Saudara-saudara, janganlah kamu apa? Bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ya kan biasa kita. Karena dia sih. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara ngerti, katakan amin. Saudara berharap, saudara yakinkan. Hanya pengharapan yang bisa mengubah keadaan. Karena saudara bisa berharap karena saudara punya iman. Marah gak bisa? Katakan amin. Saudara mau marah sama siapa? Sama diri sendiri kah? Mau marah sama anak? Sama istri? Atau semua marahin dia? Gak akan bisa ngubah hidup mereka, kelakuan mereka, sifat mereka. Saudara mau menyalahkan siapa dengan masalah yang ada seperti ini? Terus masalah, menyalahkan, terus marah. Gak akan, masalah makin jadi tambah besar. Firman Tuhan ajarkan kita. Saudaraku, hanya berharap kepada Tuhan. Ya kan, saudara bisa melihat tangan Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Ya, berharap sama Tuhan. Tuhan bisa pakai saudara 4 ya. Ya, 4 tangan Tuhan bisa pakai. Pertama adalah tangan manusia. Tapi berharap sama Tuhan nih, Tuhan bisa pakai tangan manusia. Untuk menyelesaikan masa-masa sulit dalam hidup kita. Setuju saudara, katakan amin. Ketika terjadi masa kelaparan besar, saudaraku, di tanah Kanaan.
di Mesir, bahkan di seluruh dunia pada waktu itu. Saudara, Yakub dan anak-anaknya mereka pergi ke Mesir. Lalu mereka ketemu dengan Yusuf. Saudara, ketemu dengan Yusuf. Lalu ketika mereka bertemu Yusuf, Yusuf berkata, aku di Yusuf. Mereka kaget. Kamu gak usah takut, gak usah gentar hatimu. Aku akan pelihara kamu. Ini baru 2 tahun ini masa kelaparan. Masih ada 5 tahun lagi. Sudah, aku akan pelihara, aku kasih makan, kamu tinggal sini. Panggil bapak, panggil papa, datang ke sini. Jadi ada tangan Tuhan, ada tangan manusia yang bisa nolong kita. Katakan amin. Lewat apa saudara? Di situ namanya golden connection. Makanya kita tuh harus bisa hormati hubungan ya. Jangan gampang berkhianat. Jangan gampang memutus hubungan. Jangan gampang musuhan. Karena Tuhan bisa pakai tangan orang, manusia, untuk nolong kita. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan bisa pakai tangan Tuhan sendiri untuk nolong kita. Yaitu dengan cara apa? Bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir, mereka berada di padang gurun, Tuhan kasih apa? Mana? Itu tangan Tuhan. Kadang-kadang ada cara-cara ajaib Tuhan pelihara hidup kita. Saya dengar kesaksian, nih ada teman-teman yang dari daerah. Saya jadi ingat hamba Tuhan dari pendaerah. Satu hari katanya, ini cerita sudah kesaksian sudah cukup lama. Ini kesaksian dari abad ke abad saudara. Tentang hamba Tuhan yang melayani di pedesaan. Itu dipelihara oleh tangan Tuhan. Bagaimana caranya? Ketika mereka berdoa dan tidak ada makanan. Saudara, tiba-tiba Tuhan kirim kucing membawa ikan. Itu kesaksian yang gak pernah lupa saya. Dan akhirnya satu keluarga pendeta ini bisa makan dengan ikan yang ada di mulut kucing. Itu seperti saudara Tuhan bisa mengubah saudara ya. Burung gagak, ini burung kan makanannya kan bangke. Bisa diubah, dia tidak lagi makan bangke. Tapi makan apa? Bisa bawa apa? Roti, saudara. Pagi dan sore, buat siapa? Buat Nabi Elia. Tuhan bisa pelihara hidup kita lewat tangan yang ajaib. Katakan amin. Tapi yang ketiga, Tuhan juga bisa pakai saudara sebenarnya tangan siapa? Tangan diri kita sendiri untuk kerja. Kerjakan apa yang ini kan. Ya, Tuhan akan memberkati tangan kita. Katakan amin saudara. Kerja. Sebagai pendeta juga saya kerja keras. Kerja kerasnya pendeta itu apa? Ya banyak berdoa. Puasa. Baca Alkitab. Ngajar firman. Layani siapapun. Tidak terbatas daripada jemaat yang manapun. Kerja rajin. Tuhan bisa pelihara. Lewat tangan kita. Katakan amin. Apalagi saudara. Yang keempat Tuhan bisa pelihara. Lewat apa saudara? Tangan musuh. Ketika Tuhan mau bangkitkan seorang pembebas buat Israel, namanya Musa, Tuhan pakai putri Firaun untuk pelihara. Setuju saudara? Katakan amin. Tapi musuh kita bukan manusia, bukan orang yang jelekin kita, nyerang kita terus. Sebenarnya musuh itu saudaraku. Saudara tahu gak siapa? Kadang masalah kita atau diri kita sendiri. Yang ngerti katakan amin saudara. Engkau menyediakan hidangan. Ya kan di hadapan lawan-lawanku. Saudara percaya bahwa Tuhan bisa pelihara. Yang ngerti katakan amin. Di masa krisis, pandemi, kita lihat bagaimana tangan manusia, tangan Tuhan, tangan kita sendiri, bahkan tangan musuh itu kerja. 4 tangan nih kerja buat kita. Setuju saudara katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kita mempunyai pengharapan karena kita mengerti bahwa Tuhan akan memakai apa? Masa-masa sulit itu untuk apa? Kebaikan kita. Apa sih kebaikan? Oh nanti lewat kesulitan ini kami punya motor. Kami bisa kebeli mobil, kami punya ruko dan sebagainya. Kadangkala Roma 8 ayat 28 diterjemahkan saudaraku hanya kepada sesuatu yang sifatnya apa? Sementara. Oh aku justru, saya percaya bahwa ada sesuatu Tuhan selalu kerjakan. Sesuatu hasil karyanya dia mau sifatnya kekal. Katakan amin. Kekal. Coba kita baca saudaraku.
Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya saudara, masa-masa sulit dalam hidup kita, masa-masa krisis dalam hidup kita, itu adalah menjadi masa-masa pembentukan karakter kita. Katakan amin. Masa sulit ketika saudara kehilangan orang yang saudara kasihi, saudara cintai, saudara andalkan. Masa itu adalah masa di mana Tuhan bilang, ya kan, kamu tidak usah lagi bergantung sama orang itu. Belajar bergantung sama Tuhan. Itu pembentukan karakter. Katakan amin. Ya kan, mempercayai Tuhan di atas segalanya. Kadang-kadang kita kehilangan pekerjaan. Apapun itu masa sulit buat kita. Masa ini, coba belajar bergantung. Kehilangan uang pensiun. Beberapa teman-teman yang pensiun, mungkin pensiun dari bank kan dapat tuh sejumlah uang sekian ratus juta atau sekian miliar. Lalu mulai berpikir kan, dengan uang ini aku bagaimana bisa beli kan? Taruh ke investasi. Tiba-tiba gak nyampe 3 bulan habis semua. Lalu dia jalani pensiun bukan dengan punya tabungan, justru punya hutang. Ini kejadian. Saya bilang, Tuhan ingin setelah pensiun naik level rohani. Kalau buat Tuhan mah balikin yang hilang itu gampang. Yang penting hati kita ini melekat lagi balik ke Dia. Selama ini kita pikir uang pensiun itulah yang memelihara kita, yang bisa lindungi kita. Tuhan mau supaya kita ngerti bahwa Tuhan yang melindungi dan pelihara kita. Yang ngerti katakan amin. Seringkali itu poinnya saudaraku. Beberapa akhirnya kan, ini kan banyak yang kisah-kisah seperti itu. Saudara, saya dapetin. Tapi saya melihat cara Tuhan yang ajaib itu tolong dia. Akhirnya apa saudaraku? Utangnya lunas. Dia bisa jalani hidup semakin dekat sama Tuhan. Ada masa-masa saudara. Jadi kita harus tahu bahwa kita punya pengharapan. Kenapa? Karena masa sulit. Kenapa di masa sulit kita bisa punya pengharapan? Karena kita mengerti bahwa masa sulit ini bisa mengerjakan kebaikan buat kita. Tuhan bisa kerjakan kebaikan untuk kita. Saudara, tracelah hidup saudara masing-masing. Waktu saudara mengalami masa-masa sulit, pasti saudara berkata, iya kalau aku enggak ngalami masa sulit ini, mungkin aku enggak deket Tuhan. Aku enggak kenal Tuhan, aku enggak melayani Tuhan. Aku enggak sampai ke level ini rohani aku. Yang ngerti katakan amin. Iya, saudaraku. Jadi masa sulit itu bisa membuat kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan sebenarnya masa sulit itu adalah masa persiapan untuk kita bisa melakukan rencana dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Setuju gak saudara? Katakan amin. Ya seperti Yusuf. Saudara, dia harus lewati masa sulit. Dibuang ke sumur. Saudara, lalu dijadikan apa? Budak di Mesir. Jadi tahanan. Itu kan semua proses. Untuk menyiapkan Yusuf menjadi seorang apa? Raja. Kita tahu pada masa itu saudara, Firaun itu orang terkaya di dunia. Orang paling berkuasa di dunia. Dan sekarang saudara, kunci kekayaan itu, kunci kuasa itu dikasih ke siapa? Ke anak muda yang bernama siapa? Yusuf, orang Yahudi. Bayangin saudaraku, kau atur aja apa aja lah. Asal jangan kau duduk ini, bangku saya, tata saya. Semua dikasih saudara. Itu hasil dari apa? Saudara, proses masa-masa sulit. Berarti ada proses pembentukan karakter, persiapan. Sehingga pada waktu dia berjumpa dengan kakak-kakaknya, keluarganya saudara. Dia tahu panggilan Tuhan. Saya hidup ini untuk satu tujuan. Yaitu apa? Memelihara sebuah bangsa yang besar. Supaya bangsa ini, keluarga ini tidak musnah. Karena lewat keluarga ini, Allah semesta alam punya rencana besar. Yaitu
dia mau lahir lewat keluarga ini. Di Bethlehem. Yang ngerti katakan amin. Saudara, itu Yusuf. Lewat proses. Makanya Yakobus dia kasih penjelasan tentang tambahan, tentang kebaikan. Yakobus 1 ayat 2 dan 4 kita baca sama-sama yuk saudara. 1, 2, 3. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggap sebagai kebahagiaan kalau kita ngalami masa-masa sulit. Kenapa saudara? Kamu tahu, kamu mengerti. Ngerti ini nih. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Katakan amin. Jadi itu kebaikan Tuhan. Ya kan? Yang kebaikan yang Tuhan lakukan di masa-masa sulit dalam hidup kita. Tuhan akan menolong kita untuk bertumbuh dalam apa? Ketekunan, kesabaran, kedewasaan. Kita memiliki karakter yang kuat. Sehingga kita siap untuk menerima segala berkat yang Tuhan siapkan. Karunia yang Tuhan berikan. Dan kita siap untuk menghadapi apapun itu. Katakan amin. Nah, sebagai penutup saya ingin bagikan begini saudaraku. Ya, bahwa masa-masa sulit, pergumulan dalam hidup kita. Ya saudara, saya percaya deh, nggak akan pernah, kalau saudara ini nggak pernah lepas. Ya kan? Mungkin saudara sekarang bilang, ada berapa orang sedang mengalami masa-masa sulit hari ini. Perhatikan, saudara harus punya pengharapan. Katakan amin saudara. Saudara harus punya pengharapan. Mungkin saudara, kenapa? Karena masa sulit di sifatnya saudara akan selesai. Ya kan? Tapi kalau saudara yang sedang, sekarang aku sedang ada pergumulan. Siap-siap untuk mengalami pergumulan yang baru. Pasti ada. Katakan amin. Dan kalau dia datang pergumulan itu, jangan seperti kayak udah kiamat. Enggak. Sifatnya sementara. Enggak perlu marah. Dan percaya Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Asal kita mau mengasihi dia dan kita mau hidup sesuai dengan kebaikannya apa? Karakter. Makin lembut, makin rendah hati, makin murah hati. Mungkin selama ini kita terlalu sombong, congkak, pikirannya kotor terus, ngomongnya kotor, hatinya kotor. Sudah lewat namanya api. Ya kan, api pencobaan ini. Itu menyucikan, memurnikan setiap kita. Katakan amin. Saudara tahu juga bahwa tujuan kita hidup di dunia ini. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah apa? Mempersiapkan kita menghadapi apa? Kekekalan. Kehidupan kita di dunia ini adalah tahap persiapan untuk kehidupan yang selanjutnya. Kehidupan kekal. Jadi hidup di dunia ini seperti apa? Gladi resik. Satu pemanasan. Bukan pertunjukan yang sebenarnya. Ya kalau misalnya kita mau Natalan tuh biasanya tuh di sini Natalnya kan acaranya 24. Saudara, nah biasanya tuh tanggal 23 itu masa-masa persiapannya. Tapi sebelumnya mereka udah latihan. Saudara, nah seperti itulah hidup kita. Sebenarnya ya kita hanya berada di dunia ini kurang dari berapa? 100 tahun. Saudara, tetapi kita akan berada triliunan tahun dalam apa? Kekekalan. Saudara bisa mengerti, dikatakan amin. Jadi proses. Tuhan mau proses. Yuk kita baca ayat terakhir. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita apa? Kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang percaya katakan amin. Ya jadi penderitaan ringan yang sekarang. Paulus bilang ini masih ringan kok. Enggak. Kenapa? Karena sifatnya sementara. Jangan merespon dengan kemarahan. Tapi dengan pengharapan. Katakan amin. Ya, ini akan mendatangkan kebaikan. Ya kan buat proses. Karena kita akan mendapatkan apa saudara? Kemuliaan kekal. Yang melebihi segala sesuatu. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan
yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Mungkin nanti kita di sorga, kita berpikir, kita bicara, aduh bodoh nian ya kita ya. Kita pikir ya kan, kita kok stres ngalamin masalah-masalah di dunia ini. Ternyata Tuhan memakai penderitaan itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Katakan amin saudara. Ya, saya percaya bahwa setiap pendeta-pendeta ya, yang saya lihat gini, hamba-hamba Tuhan, orang-orang besar yang dipakai Tuhan, yang mengubah banyak orang, yang memulihkan banyak orang. Itu pendeta-pendeta yang banyak mengalami apa? Peremukan dalam dirinya. Masa-masa sulit. Saudara pernah dengar nama pendeta, hamba Tuhan namanya Joyce Meyer? Pernah nggak? Ya kan? Kalau saudara dengar cerita, baca bukunya, atau dengar khotbahnya, itu kayaknya hal yang nggak masuk akal. Seseorang gadis, seorang wanita harus lewati masa-masa yang paling mengerikan dalam hidup dia. Tapi rupanya itu persiapan. Diperkosa. Sama bapaknya, sama pamannya. Belum ini. Itu mengerikan lah pokoknya dah. Gak bisa diomongin. Tapi rupanya pelayanan hambanya ini, Joyce Meyer, itu mengubah banyak orang. Itu khotbah-khotbahnya tuh relevan banget. Karena keluar dari hati. Bukan teori gitu. Makanya ayo saudaraku. Pelihara api Tuhan. Tetap nyala. Api itu apa? Hadirat Tuhan. Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Firman Tuhan. Katakan amin. Pelihara ini terus ada firman. Supaya nyala. Katakan amin. Sehingga saudara saya punya apa? Iman, pengharapan dan kasih. Lewatin apapun. Saya berdoa saudara diberkati dengan pesan ini. Yuk kita mungkin berdiri. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kita siapkan diri untuk perjamuan kudus. Tutup mata ibu bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan lagi Tuhan pengajaran firman-Mu. Ajar kami terus mengerti Tuhan akan firman-Mu. Bukakan ya Tuhan supaya kami punya ya Tuhan dasar untuk berharap Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan kami bisa punya pengharapan karena kami ngerti bahwa masa-masa sulit dan penderitaan kami hanya bersifat sementara. Ya Tuhan, tidak bertahan selamanya. Tuhan kami juga percaya Tuhan, ya Tuhan bahwa pengharapan yang bisa menyelesaikan semua masalah kami bukan kemarahan kami. Kami mau berharap karena kemarahan tidak mengerjakan apapun di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, ajar kami Tuhan bisa mengerti lebih dalam lagi bahwa di masa-masa sulit dalam hidup kami, Allah dapat turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami jalan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk bisa kami melihat ada tangan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat ada Yesus, tangan Tuhan. Ada Yesus yang rela menyerahkan dirinya untuk mati di salib, menggantikan kami. Terima kasih untuk keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang meterangkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Yesus, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, mereka ya Tuhan yang setiap hari mengikuti menara doa ini. Mereka yang menabur ya Tuhan, memberikan persembahan. Ya Tuhan, membiayai daripada menara doa ini sampai ada sampai hari ini. Aku minta Tuhan berkat-Mu turun untuk mereka semua. Tuhan berkati mereka. Buat mereka makin bertumbuh ya Tuhan dalam iman, pengharapan dan kasih mereka kepada Tuhan. Bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih kekasih Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.